Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafati Najmi dengan NIM 122208038. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang resum, video, filsafat, dan sejarah kimia. Yang pertama itu ada sesat pikir atau salah fokus. Salah fokus merupakan argumen yang diutarakan tidak menyaras inti dari topik argumen, melainkan hal lain yang tidak relevan. Ini disebabkan karena tidak objektif. Nah, ada beberapa salah fokus. Yang pertama adalah ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang yang menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan orang pembuat argumen, bukan isi argumennya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang tidak disukai, namun tidak pada yang ia sukai. Kemudian ada salah fokus pada perilaku pembuat argumen, dan yang terakhir adalah fokus ke pendapat mayoritas. Kemudian yang kedua ada sesat pikir atau logika meloncat. Nah, logika meloncat ini terjadi karena premis yang tidak cukup, maka seseorang mengambil kesimpulan yang terburu-buru, artinya telah terjadi kesalahan. Nah, dalam logika meloncat ini, seseorang menyimpulkan sesuatu tanpa ada premis yang cukup gitu. Kemudian bahwasanya kesimpulan yang ia dapatkan itu bisa jadi salah karena premis-premis yang ditemukan itu belum cukup. Kemudian ada beberapa jenis-jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama itu anggapan A terjadi sebelum B, maka dipastikan A yang menyebabkan B. Padahal belum tentu dipastikan bahwasannya A itu dapat menyebabkan B. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian dalam membesarkan dampak terjadi ketika menyanggah argumen seseorang dengan membesarkan konsekuensi negatifnya. Kemudian dilema palsu terjadi ketika dihadapkan pada dua situasi yang setara, baik maupun buruknya dalam berargumen terjadi ketika hanya diberikan dua pilihan, padahal masih ada pilihan 3, 4, dan seterusnya. Ketidaktahuan sebagai penjelasan. Kemudian yang selanjutnya ada kritis membaca berita. Nah, dalam kritis membaca berita ini, kita perlu memiliki sikap dalam mengklaim berita-berita tersebut apakah benar atau tidak. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah periksa reaksi emosional. Nah, periksa oleh diri kita sendiri apakah berita tersebut mengandung emosi atau kemarahan yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, berita yang mencoba memanipulasi emosi sebaiknya dapat dicurigai. Yang kedua adalah sebagai ingat sumber berita. Nah, lihatlah apakah berita tersebut berasal dari sumber yang terpercaya ataupun tidak. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Judul berita itu biasanya tidak menggunakan tanda baca yang berlebihan atau kata-kata yang bersifat bombastis. Jangan hanya berhenti pada judul, tetapi kita juga harus melihat apa isi dari berita tersebut. Kemudian yang keempat adalah periksa kredibilitas media. Apakah media tersebut baru atau sudah lama gitu. Kemudian yang kelima adalah periksa tanggal terbit. Keenam, cermati kutipan. Ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Kedelapan, periksa foto atau gambar. Kesembilan, bandingkan dengan berita dari sumber lain. Yang terakhir adalah daftar periksa. Nah, setelah kita dari poin 1 sampai poin 9 ini menerapkan dan menuliskannya, kemudian bandingkanlah dengan berita yang kita dapat. Apakah berita ini kemudian berasal dari sumber yang benar, kemudian judulnya juga judul yang benar. Kalaupun tidak, maka berita ini patut dicurigai. Kemudian selanjutnya adalah kritis membaca hasil penelitian. Ada beberapa tips menilai tulisan berdasarkan penelitian dengan kritis. Yang pertama itu perhatikan judul yang sensasional. Hindari terpancing oleh judul-judul artikel atau penelitian yang terdengar sensasional. Yang kedua adalah cek kredibilitas peneliti. Sebelum mempercayai hasil penelitian, periksa dulu latar belakang peneliti, lembaga tempat penelitian dilakukan, dan sumber dana pendidikan. Apakah ketiga aspek tersebut itu sudah merupakan hal yang benar atau belum. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi generalisasi. Jika penelitian membuat generalisasi tentang seluruh kelompok, perhatikan ukuran sampel penelitian. Semakin besar sampelnya, semakin kuat generalisasinya. Namun, periksa juga bagaimana sampel tersebut diambil. Pemilihan acak akan meningkatkan kualitas generalisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah waspadai hubungan sebab akibat dan korelasi.
Pertimbangkan faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima adalah periksa penggunaan kelompok pembanding. Yang keenam adalah evaluasi pemilihan data. Yang ketujuh, lihat tingkat kutipan. Jadi, cek beberapa kali penelitian atau artikel tersebut dikutip oleh penelitian atau artikel lain menggunakan Google Scholar misalkan, atau yang lainnya untuk membuktikan sejauh mana sih artikel tersebut itu diakui oleh komunitas. Selanjutnya adalah logical fallacy atau mengenali sesat berpikir. Nah, logical fallacy adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, ada 3 karakter nih. Yang pertama itu adalah harus mendapatkan kesalahan dalam logika berpikir, yang kedua harus bisa diterapkan terhadap argumen, dan yang ketiga adalah harus memiliki kesan menipu. Nah, kemampuan logical fallacy ini harus dimiliki setiap individu sebagai cara berpikir dengan baik dan benar. Sehingga dengan kita mengetahui nih logical fallacy itu seperti apa jenisnya, maka diharapkan kita itu dapat berpikir dengan baik dan benar. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti ada orang yang bilang kalau misalkan orang gemuk itu sudah pasti ia kaya dan makmur, padahal sebetulnya belum tentu orang gemuk itu kaya dan makmur. Kemudian kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Dalam overthinking ini ada 2 istilah, yang pertama ada sensasi dan yang kedua ada persepsi. Nah, ada 3 pola negative thinking yang paling umum. Yang pertama itu adalah pola serba pukul rata, selanjutnya ada langsung lompat kesimpulan, dan pola menyalahkan. Nah, ketiga pola ini umum terjadi dalam seseorang yang mengalami overthinking. Dan penyebabnya itu atau polanya itu dari ketiga hal tersebut. Kemudian ada 6 sesat pikir yang umum terjadi atau logical fallacy. Yang pertama adalah overgeneralization, yakni terlalu cepat menggeneralisasikan, yaitu dari sampel yang terkecil ke yang terbesar. Tapi seharusnya bukan begitu gitu. Makanya kita tidak boleh langsung cepat dalam menggeneralisasikan. Kemudian yang kedua adalah circular reasoning, di mana argumen itu berputar-putar tetapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga adalah slippery slope, atau ini memiliki step-step yang sangat banyak namun kesimpulannya itu terlalu simplistik. Kemudian yang keempat adalah strawman, yaitu target palsu berupa argumen baru. Argumen ini akan menipu orang karena seakan-akan argumen lawan telah dipatahkan secara telak. Kemudian yang kelima adalah ad hominem, di mana argumen ditunjukkan ke lawan bicara, menyerang pribadi bukan argumen. Kemudian yang keenam adalah false dichotomy. Nah, dalam false dichotomy ini hanya terdapat 2 alternatif pilihan. Yang pertama itu baik dan buruk, ataupun atas dan bawah. Kemudian contoh lain tentang macam-macam logical fallacy itu diantaranya ada hasty generalisasi, atau contohnya itu seperti harga beras dalam beberapa hari akan terus meningkat, dan seseorang menyimpulkan bahwasanya besok beras akan pasti turun, padahal belum tentu hal tersebut dapat terjadi. Kemudian ada yang circular reasoning, di mana contohnya itu seseorang yang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Nah, kenapa seseorang bisa mengatakan hal tersebut? Karena argumen ini dilontarkan berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Nah, beberapa contoh lain yang terdapat dalam PPT yang telah disebutkan yaitu ada strawman, ada hominem, false dichotomy, dan slippery slope. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kemudian yang Fatia selanjutnya Najmi adalah dengan overthinking NIM yang pernah atau 122208038. sedang saya alami. Nah, Dalam kesempatan kali overthinking yang ini pernah saya saya akan alami itu terdapat mempresentasikan 2 pola mengenai dari yang resume 3 pola tadi dari disebutkan, yaitu mata kuliah pola Filsafat dan langsung Sejarah Islam. lompat ke kesimpulan dan pola menyalahkan. Nah, di mana ketika pola langsung lompat ke kesimpulan Yang ini, pertama itu dalam video ketika yang saya pertama dihadirkan dalam ada suatu yang situasi berjudul seperti tentang ketika saya sesat sedang pikir mengerjakan atau ujian salah soal fokus. nih. Namun Salah fokus saya merupakan buntu dan argumen tidak yang bisa diutarakan tidak menyelesaikannya. menyasar Kemudian saya inti menyimpulkan dari bahwasanya topik saat argumen, ujian melainkan besok hal saya lain akan yang tidak mendapatkan nilai yang relevan. buruk, padahal Ini disebabkan kemungkinan belum karena tentu hal tidak tersebut dapat objektif. terjadi. Yang Nah, kedua ada itu beberapa macam-macam salah adalah fokus, pola yaitu ada 4. menyalahkan, di Yang mana pertama itu ketika ada saya ad telah belajar hominem, selama kurang lebih 1 tahun untuk hominem,
mengejar PTN yang diimpikan, namun ternyata saat tiba pengumuman saya tidak diterima dan saya merasa bahwa saya itu Bismillahirrahmanirrahim. telah Assalamualaikum gagal, padahal warahmatullahi sebetulnya ada faktor wabarakatuh. lain yang bisa menyebabkan Perkenalkan, hal nama saya tersebut dapat Fatia Najmi terjadi. Muazzaro dengan Oke, NIM cukup sekian yang dapat saya 122280038. sampaikan. Mohon maaf Dalam kesempatan kali ini, saya atas akan kekurangannya. mempresentasikan mengenai Wassalamualaikum resume warahmatullahi dari wabarakatuh. mata kuliah